Ngobrol Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Ngobrol Demokrasi podcastnya KPU Kota Metro. Santai ngobrolnya, serius informasinya. Teman pemilih, pada podcast kita kali ini kita mengambil tema mengenal PKPU nomor 4 tahun 2022 dalam pemilu 2024. Teman pemilih, setelah diluncurkannya pemilu serentak 2024, pada hari ini telah menginjak hari ke-50, yaitu telah keluar PKPU nomor 4 tahun 2022. PKPU tersebut mengenai apa sih? Tentang apa sih? Mari kita ngobrol langsung dengan narasumbernya. Baiklah, langsung saja. Selamat datang Pak Tony Wijaya, SPDI. Ya, Apa kabar Pak? alhamdulillah baik. Teman pemilih, Pak Tony ini merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Metro. Dan perlu teman pemilih ketahui, beliau sudah 2 periode sebagai anggota KPU Kota Metro sebagai anggota KPU Kota Metro. Baik Pak, kita sedikit nih pengen tahu nih kira-kira apa sih divisi teknis penyelenggaraan itu dan apa saja tahapan di bawah naungan teknis penyelenggaraan. Silakan Pak. Gitu ya. Terima kasih. Divisi teknis penyelenggaraan pemilu itu satu bagian dari beberapa divisi yang ada di KPU. Jadi ada divisi teknis penyelenggaraan, ada divisi keuangan umum dan logistik, ada divisi hukum dan pengawasan, ada divisi perencanaan data dan informasi. Itu yang ada di KPU. Ada divisi Parmas juga. Nah, setiap divisi punya tupoksi yang harus dikerjakan oleh masing-masingnya. Kebetulan di divisi saya itu divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Itu dia mengampu banyak kegiatan, salah satunya adalah mengurusi soal penentuan dapil, kemudian pencalonan, kemudian ada juga soal pemungutan dan penghitungan suara sampai tahap rekapitulasi. Ada juga soal PAW, pergantian antar waktu anggota DPRD itu juga ada di bagian divisi teknis. Termasuk kampanye Pak ya untuk masuk ke dalam. Kampanye itu di Parmas ya. Mungkin yang di kita itu dana kampanyenya. Dana kampanye. Jadi yang menyelenggarakan kampanye itu divisi Parmas, cuma dana kampanyenya itu di teknis. Kalau untuk sekarang ini nih Pak, kan sudah keluar nih PKPU nomor 4 tahun 2022. Kira-kira tentang apa sih Pak ini? Oh ya, PKPU nomor 4 tahun 2022 itu tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024. Di pertama poinnya pertama adalah PKPU 4 itu menjelaskan soal tata cara pendaftaran. Yang kedua, menjelaskan soal tata cara verifikasi. Nah, yang ketiga, menjelaskan tata cara penetapan calon peserta itu. Yang selanjutnya, peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD itu adalah
partai politik. Jadi bukan perseorangan atau caleg-caleg, bukan. Jadi peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD adalah partai politik. Kapan nih Pak udah mulai tahapannya nih Pak? Untuk tahapan pendaftaran sudah dimulai itu sejak tanggal 29 Juli itu sudah mulai pengumuman pendaftaran, kemudian dibuka pendaftarannya itu mulai tanggal 1 sampai nanti tanggal 14 Agustus. Berarti untuk sekarang ini sudah mulai tahapan Pak ya? Untuk pendaftaran partai politik ya? Iya, Bulan Agustus. sudah mulai. Ini sudah hari kedua ya. Ini kan tanggal 2 Agustus, jadi sudah hari kedua. Sudah ada beberapa partai yang sudah mendaftar. Persoalannya daftarnya sudah bukan di kabupaten kota atau di provinsi, semua di KPU RI. Oh, berarti semua partai politik yang mendaftar tuh mendaftarnya di KPU RI Pak ya? Ya, Kira-kira apa ya persyaratannya Pak ya untuk dalam pendaftaran tersebut? syarat calon untuk daftar ya. Syarat partai mendaftar sebagai calon peserta pemilu. Ya, partai bisa sah menjadi calon peserta pemilu, bisa sah menjadi peserta pemilu kalau dia memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pertama adalah soal keabsahan lembaga partainya, apakah dia punya badan hukum atau tidak. Kemudian dia punya domisili kantor tetap. Kemudian kepengurusannya ada di pusat, ada ya. Kemudian di provinsi harus 100%. Jadi semua provinsi itu harus ada kepengurusan. Kemudian di tingkat kabupaten kota dia harus memenuhi 75% kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Kemudian 50% di kecamatan di setiap kabupaten kota. Kemudian dia harus punya anggota 1000 atau 1/1000 di setiap kabupaten kota. Baru dia nanti ada syarat-syarat lain juga, baru dia kemudian bisa sah menjadi peserta pemilu. Oke. Kalau kira-kira untuk di Kota Metro sendiri berapa Pak ya persyaratan yang harus dimiliki untuk anggotanya per partai Untuk anggota. politik? Iya. Syarat keanggotaan di Kota Metro itu minimal dia punya anggota sebanyak 173. Karena jumlah penduduk Kota Metro itu 172.934. Maka 1/1000-nya adalah 172,9 terus digenapkan menjadi 173. Itu kalau dia memenuhi syarat 1/1000, 173. Tapi kalau dia mau yang 1000-nya ya silakan. Kalau mau yang 1000 anggota ya enggak masalah, karena syaratnya boleh 1000, boleh 1/1000. Kira-kira nih Pak, siapa sih peserta pemilu 2024 ini berdasarkan PKPU tersebut? Kalau peserta ya yang lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Di PKPU itu setelah masa pendaftaran maka dia akan masuk ke masa verifikasi. Apakah dia layak menjadi peserta pemilu atau tidak. Di sini partai dibagi menjadi tiga macam partai. Ada partai yang sudah lolos parliamentary threshold di pemilu kemarin. Ada partai yang tidak lulus parliamentary threshold di pemilu kemarin. Nah, ini ada dua bagiannya. Dia punya anggota dewan di DPR provinsi atau DPR kabupaten kota, ataupun yang tidak punya. Artinya bisa dikatakan partai baru bisa Pak ya? Enggak. Itu partai lama juga. Nah, yang ketiga baru partai baru. Partai yang kemarin pemilu tidak ikut.
Jadi seperti itu. Ya tadi ngebahas tentang parliamentary threshold. Apa sih itu Pak tuh Pak? Kalau Dan apa saja sih yang sudah masuk ke parliamentary threshold tersebut? parliamentary threshold itu batas ambang batas yang ditetapkan oleh undang-undang, ya ditetapkan oleh DPR untuk menentukan satu partai bisa berhak untuk menduduki atau mendapat kursi di DPR RI. Nah, jadi kalau perolehan suara nasional suatu partai itu sampai 4%, maka keterwakilannya di DPR RI bisa diambil. Tapi kalau di bawah itu dia tidak bisa duduk di DPR RI. Artinya hanya partai-partai minimal 4% 4%. mempunyai suara sah secara nasional Pak ya, yang Mm-mm. bisa menduduki di DPR DPR RI. RI. Persoalannya kemudian dia tidak 4% di DPR RI. Terus di kabupaten kota, di provinsinya cukup sebenarnya. Itu gimana? Ya, itu hanya berlaku untuk DPR RI. Di DPR provinsi dia punya hitungan sendiri, jadi tidak berpengaruh parliamentary threshold itu dengan kedudukan di DPR provinsi atau di DPR kabupaten kota. Artinya selama suara dia itu memenuhi untuk menang di kabupaten kota atau provinsi, dia tetap menduduki Tetap untuk duduk, di DPRD Pak ya. berduduk. Jadi nggak ngaruh di provinsi sama kabupaten kotanya. Ada bocoran nggak Pak kira-kira partai yang masuk parliamentary threshold? Untuk pemilu terakhir itu peserta pemilunya kan ada 20 ya. Iya 20 dengan 20 partai aja. itu 16 partai nasional, kemudian 4 partai lokal aja. Nah, yang masuk dapat parliamentary threshold itu ada 9 partai. Yang tidak masuk parliamentary threshold ada 7 partai. 9 partai yang masuk parliamentary threshold itu partai, ini nggak urut saya nyebutnya ya. Iya Pak. Ada Partai Demokrat, ada Partai PDIP, ada Partai PKS, ada Partai Gerindra, ada P3, ada Nasdem, ada PKB, kemudian Golkar gitu Pak ya. Biasanya Golkar, partai besar kan tuh Golkar. terus satu lagi P3 PAN bukan Pak ya? PAN, ya PAN. Berarti kategori memang partai-partai yang sudah lama Pak ya Ya, untuk nah 3 macam partai tadi perlakuannya diverifikasi berbeda. Ya, kalau partai yang sudah lulus parliamentary threshold, maka dia hanya mengikuti verifikasi administrasi saja. Tapi kalau partai yang tidak lulus parliamentary threshold dan atau partai baru, maka dia harus melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. artinya kalau verifikasi faktual itu sampai keanggotaan juga Pak ya diverifikasi Pak ya? Ya, di verifikasi faktual itu ada 2 yang diverifikasi. Pertama kepengurusan, yang kedua keanggotaan. Verifikasi kepengurusan itu isinya 3. Pertama kepengurusannya, utamanya adalah ketua sekretaris bendahara. Yang kedua keterwakilan 30% perempuan, tapi posisinya hanya memperhatikan. Nah, yang ketiga itu domisili kantor. Pak yang keterwakilan 30% perempuan artinya hanya di KPU pusat saja Pak yang wajib intinya Nah, ya? yang wajib ada itu di partai politik tingkat pusat. Kalau di provinsi sama di kabupaten kota itu hukumnya sunnah muakkad lah. Artinya kalau dijalankan gitu kan lebih bagus ya. Ya, Kalau tidak berarti tetap bisa memenuhi memenuhi syarat. syarat ya. Kalau tidak memenuhi 30%, partai di tingkat kabupaten kota tetap memenuhi syarat. Oh ya ini kira-kira
siapa sih Pak, siapa saja sih yang tidak boleh nih kira-kira menjadi anggota partai politik? Yang tidak boleh menjadi anggota partai politik, pertama dia usianya belum 17 tahun atau belum menikah. Maksudnya begini, 17 tahun itu ada yang di bawah 17 tahun tapi sudah menikah, nah itu boleh. Tapi ini belum 17 tahun dan belum menikah, ya berarti dia tidak bisa menjadi anggota partai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bukan berstatus sebagai TNI, Polri, ASN, penyelenggara pemilu, kepala desa atau lurah. Lurah jelas PNS ya. Kepala desa atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan. Misal nih Pak, tadi disebutkan bahwa misalnya belum 17 tahun atau belum menikah tadi, misalnya masuk nih punya kartu keanggotaan partai tertentu, berarti itu tuh dianggap tidak memenuhi syarat Pak ya? Ya, Kalau misalnya diikutkan misalnya nanti pada saat verifikasi faktual. di verifikasi itu nanti kan ada verifikasi keanggotaan. Yang diverifikasi 3 hal. Yang tadi saya sampaikan kan 2, ini 3. Pertama, dia bukan berstatus TNI, Polri, ASN, penyelenggara pemilu, kepala desa dan lain-lainnya tadi. Yang kedua, dia sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Nah, yang ketiga, dia harus terdaftar di daftar pemilih berkelanjutan. Oke. Berarti wajib Pak ya yang untuk masuk daftar pemilih berkelanjutan? Ya, harus masuk di daftar pemilih berkelanjutan. Baru dianggap memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Oke. Kita nih akhir-akhir ini bahkan dari pemilu 2019 nih teman-teman pemilih pasti nggak asing dengan istilah sipol nih Pak ya. Kira-kira apa sih sipol itu gitu? Terus kegunaannya gitu dengan tahapan ini nih apa gitu? Sipol itu sistem informasi partai politik. Ya, sistem informasi partai politik ini dibuat dan digunakan untuk proses pendaftaran partai politik dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu tahun 2024. Jadi sipol ini semua berkas dokumen yang disampaikan saat pendaftaran itu awalnya diunggah dulu dalam sipol ini. Jadi untuk mempermudah, kalau kita bawa berkas keanggotaan 1000 misalnya, itu kalau taruh di kabinet berapa banyak kabinet yang dibutuhkan. Tapi kalau di sipol kan kita hanya butuh bawa laptop saja, itu sudah selesai karena semua data keanggotaan sudah di-upload dalam sipol. Jadi ini sipol itu untuk mempermudah. Jadi bahasa lainnya, sipol ini wadah, alat bantu, sarana untuk mempermudah pendaftaran. Sama nanti juga di KPU juga ada memverifikasi kegandaan. Nah, kalau kita pakai berkas manual apa enggak capek ya kita mau menentukan mana ganda segala macam. Tapi dengan sipol itu jadi sederhana. Jadi ada aplikasinya yang bisa secara otomatis mensinkronkan mana data yang ganda seperti itu. Apakah aplikasi sipol ini sudah terlink atau terintegrasi dengan lindungi hakmu ya Pak ya? Kan ini bersangkutan dengan DPB. Itu ranah di KPU RI sih sebenarnya, apakah sudah ada terintegrasi atau belum, tapi informasi terakhir
KPU RI konsentrasi pada pengembangan setiap aplikasi, kemudian pengintegrasian antar aplikasi itu. Berarti ada kemungkinan nanti Pak ya, secara otomatis tersortir untuk misalnya anggota partai yang belum masuk DPB. Ya, semoga bisa otomatis tersortir, jadi mempermudah kerja-kerja penyelenggara pemilu yang ada di bawah. Berarti bisa dikatakan Sipol ini bisa untuk meringankan juga Pak ya? Sangat ringan sekali. Siapa saja sih Pak yang bisa mengakses Sipol ini? Sipol itu ada 3 pihak yang bisa mengakses Sipol. Pertama KPU. Jadi ada Sipol KPU, kemudian ada Sipol partai politik supaya mereka bisa menginput data, mengunggah data. Yang ketiga ada viewer. Viewer itu hanya bisa melihat, jadi tidak bisa like, comment, dan subscribe. Hanya bisa melihat saja. Itu nanti kemungkinan Bawaslu masuk di viewer itu. Kemungkinan. Artinya di sini untuk Bawaslu sendiri bisa mengawasi Pak ya, bisa tahu walaupun dia tidak bisa misalnya menambah data atau mengedit data, tapi dia bisa bisa istilahnya memantau ya Pak ya untuk Bawaslu sendiri. Ya, Bawaslu sebagai suatu badan pengawasan pemilu, dia punya hak dan punya kewajiban untuk mengawasi setiap tahapan. Salah satunya adalah tahapan verifikasi administrasi. Nah, supaya mereka bisa mengawasi tahapan ini, mereka juga harus bisa melihat setiap perkembangan yang ada di Sipol. Karena Sipol dijadikan satu alat dalam proses ini, maka mereka harus bisa juga mengawasi Sipol. Mereka harus juga bisa mengawasi Sipol. Hanya mereka tidak punya hak akses untuk mengubah data, mengedit, menambah, mengurangi, tidak. Artinya di sini Sipol bisa update terus Pak ya? Ya, bisa. Sipol Kalau bisa misalnya update sampai tahapan verifikasi faktual selesai. Jadi bisa, nanti ada masa verifikasi administrasi perbaikan, di sana bisa dirubah. Terus ada masa verifikasi faktual perbaikan, di situ bisa dirubah. Bahkan setelah semua proses pendaftaran selesai, Sipol juga bisa menjadi alat untuk pendataan anggota, itu bisa dirubah-rubah juga nanti. Jadi namanya kalau di PKPU itu pemutakhiran data Sipol berkelanjutan. Nah, itu bisa mengubah, memperbaiki data kepengurusan, alamat domisili, kemudian keanggotaan. Artinya di sini partai politik juga harus aktif Pak ya, misalnya kepengurusan misalnya di daerah ada yang berganti ya harus cepat diupdate, gitu, harus cepat diedit gitu Pak ya. Tidak bisa cepat juga karena proses berkelanjutan, pemutakhiran data Sipol berkelanjutan itu adanya per semester, jadi 6 bulan sekali. Jadi partai mengajukan data yang akan diperbaiki atau dirubah pada KPU, kemudian nanti KPU yang melakukannya. Oh iya. Berarti tetap KPU ya Pak yang misalnya yang mengedit data dari partai tersebut melalui permohonan gitu ya. Hak aksesnya kan dibuka lagi oleh KPU. Kira-kira nih Pak, misalnya ada partai politik nih yang belum paham, pengen konsultasi, ini kira-kira KPU Kota Metro itu mempunyai fasilitas apa sih? Fasilitas apa sih yang disediakan oleh KPU Kota Metro? Ya, di proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan ini KPU sudah siap melayani semua calon peserta pemilu, utamanya untuk di proses ini kita buka helpdesk. Hanya saja terbatas waktunya. Kalau
Kalau setiap hari buka, tapi dari jam 8 sampai jam 4 saja, 4 sore ya. Jam 4 atau jam 5. jam 5. Ya, pokoknya pagi sampai sore. Tapi Hmm. untuk konsultasi 24 jam juga kita layani. Di kantor ini kan 24 jam bisa saja walaupun helpdesk-nya tutup, tapi bisa tetap konsultasi karena kami siap 24 jam. Selain misalnya apa saja sih Pak yang misalnya di helpdesk ini fasilitasinya, misalnya apakah harus datang nih ke kantor KPU atau bisa misalnya lewat telepon atau lewat email, bisa nggak Pak? Bisa datang langsung bagus, melalui telepon bisa. Nanti kita juga buka grup LO untuk setiap partai politik yang mencalonkan diri menjadi peserta. Jadi kita buat grup LO parpol. Di situ kita bisa sharing informasi dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan partai politik. Ya, artinya kalau melalui grup WA tersebut lebih cepat ya Pak untuk informasi yang disampaikan gitu kan. Kalau misalnya ada informasi terbaru, tinggal misalnya KPU Kota Metro nge-share nih informasi di grup tersebut, bisa langsung diterima Ya, dengan pihak LO partai politik. bisa lebih efektif, efisien, Dan hemat juga hemat. karena tidak Apalagi pakai wifi. ya Pak, kira-kira pengalaman ini proses pendaftaran parpol di pemilu 2019 dan 2024 nih apa Pak perbedaannya? Mungkin salah satu perbedaannya ya, kalau dulu setiap berkas itu disampaikan apa namanya manual pada KPU setiap kabupaten kota provinsi. Kalau sekarang hanya ada di RI melalui Sipol. Terus pendaftaran juga hanya berpusat di KPU RI. Berarti kalau sekarang lebih terpusat Pak ya, lebih terpusat di KPU RI ya. Iya, semua di pusat. Jadi nanti kalau ada gugatan sengketa itu satu pintu semua ke RI. Artinya untuk KPU provinsi dan kabupaten sendiri, kota kabupaten itu melihat turunan dari Sipol KPU RI ya. Istilahnya intinya pengen tahu ini, misalnya kita pengen ngelihat kepengurusan misalnya partai tertentu gitu kan. Berarti kita lihatnya lewat Sipol ya. Ya, semua data pendaftaran verifikasi kita dapatkan dari Sipol. Entah itu isinya SK partai atau keanggotaannya, KTA, KTP, semua kita dapatkan dari Sipol. Ini Pak, kira-kira nih apa sih tantangan dan harapan Bapak sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan untuk Pemilu 2024? Tantangannya ya apa ya, mungkin apa ya, kita tetap harus menjaga semangat lah, intinya menjaga semangat, menjaga keistiqomahan untuk tetap bekerja dengan baik. Doanya supaya kami tetap sehat. Apalagi tantangannya ya, sementara itulah. Oke. Ini yang terakhir nih Pak, sebelum kita tutup katanya kan acara ini, kami minta closing statement nih dari Bapak mengenai tagline obrolan kita hari ini. Ya, pemilihan umum itu atau pemilu, kalau disingkat pemilu kan, pemilihan umum itu adalah bridge. Pemilihan umum itu adalah jembatan yang menyambungkan antara satu pembangunan ke pembangunan yang lebih baik. Jadi pemilu ini adalah jembatan yang menjembatani pembangunan yang ada di
Kota Metro, maka kita harus mendukung pemilu supaya pembangunan dan kelestarian NKRI ini tetap terjaga. Oke, terima kasih Pak Tony Wijaya atas kedatangannya pada podcast KPU Kota Metro pada hari ini. Ya, terima kasih Mbak. Teman pemilih, demikianlah ngobrol-ngobrol kita pada hari ini dengan narasumber Pak Tony Wijaya. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Untuk teman pemilih, jangan lupa ya untuk subscribe video podcast kita. Selain itu juga like dan komen. Jalan-jalan ke Purwokerto, mampirlah ke Telaga Sunyi. Datanglah ke helpdesk KPU Kota Metro kalau partai ingin informasi. Baiklah teman pemilih, akhirnya saya Eni Lestari mundur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.